filsafat. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia yang merupakan penggabungan dari dua kata, philos atau philein yang berarti cinta atau mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmat. Namun, apabila ditinjau dari segi bahasa, filsafat memiliki arti cinta akan sebuah kebijaksanaan. Filsafat Nusantara. Filsafat Nusantara adalah usaha untuk mengungkap makna di balik kebijaksanaan yang telah menjadi jati diri bangsa, dilandasi oleh kebudayaan yang terdapat dalam lingkup geografis, mencakup sistem sosial, politik, ekonomi, bahasa, dan seni, namun tidak terlepas oleh sejarah panjang atau peradaban manusia atau bangsa Indonesia. Manfaat mempelajari filsafat Nusantara. Ilmu filsafat sangatlah penting, bahkan tidak akan ada ilmu-ilmu seperti ilmu matematika, ilmu geografi, dan ilmu-ilmu lainnya tanpa ada filsafat. Karena dengan berfilsafat lahirlah ilmu-ilmu baru. Imam Ghazali pun mengatakan pentingnya berfilsafat yang diabadikan oleh Syekh Ibrahim Munawwarah, di mana Imam Al-Ghazali mengemukakan, sesungguhnya seseorang tidak akan mengetahui sesuatu hal tanpa menggunakan filsafat dan tidak akan menguatkan pada ilmunya. Jadi, alangkah sayangnya jika orang tidak mempelajari filsafat. Begitupun dengan mempelajari filsafat Nusantara. Manfaat dari mempelajari filsafat Nusantara diantaranya dapat memperkuat jati diri bangsa, dan tentunya penggalian filsafat Nusantara akan memberikan nilai filosofis spiritual dan material bagi karya yang mengangkat objek kebudayaan. Sementara itu, tokoh filsuf Nusantara diantaranya yang pertama adalah Sultan Agung, Raja Mataram Islam yang paling dikenal masyarakat Nusantara. Sultan Agung merupakan putra dari Panembahan Hanyongkrowati atau anak kedua dari cucu Panembahan Senopati yang merupakan pendiri kerajaan Mataram sekaligus raja pertama Mataram. Di bawah kekuasaan Sultan Agung, Mataram Islam menjadi kerajaan yang besar di Jawa. Untuk menjaga peradaban yang harmonis dan tidak meninggalkan ajaran-ajaran Islam, Sultan Agung berinisiatif untuk membuat suatu serat yang bersifat religi dan mempunyai unsur-unsur lokal, seperti serat Sastro Gending, serat yang berisi nilai-nilai keislaman yang ditulis dengan bahasa Jawa. Penulisan ini bertujuan untuk dibaca dan dipelajari masyarakat agar lebih mudah dipahami. Yang kedua, Raden Ngabei Ronggowarsito. Raden Ngabei Ronggowarsito adalah pujangga sekaligus filsuf Nusantara, khususnya Jawa, yang paling besar dan terkenal. Bahkan dahulu Presiden Soekarno menyebut Ronggowarsito sebagai pujangga rakyat. Karya-karya Ronggowarsito diantaranya adalah Paramayoga, berisi tentang asal-usul manusia Jawa. Serat Kolotido berisi gambaran penjajahan. Serat Jokoloda berisi ramalan datangnya zaman baik. Serat Dotomo yang berisi ramalan tentang sifat zaman makmur dan perilaku manusia yang tamak. Namun Ronggowarsito adalah seseorang yang sangat cerdas. Beliau adalah tokoh besar filsuf Nusantara. Yang ketiga, Ki Ageng Surya Mantaram. Ki Ageng Surya Mantaram dikenal sebagai sosok filsuf Plato di ranah filsuf Jawa. Berbeda dengan para tokoh lainnya di sekitarnya yang pada saat itu percaya dengan mitos, ia justru lari dari mistisme menuju pemikiran ilmiah akademis sebagaimana Plato, pemikir kritis dari Yunani abad ketiga Masehi.
Ki Ageng Surya Mantaram memiliki nama kebangsawanan yang bernama Bentoro Pangeran Haryo Suryo Mentaram. Akan tetapi beliau melepas gelar kebangsawanannya dan menjadi rakyat biasa dan menetap di sebuah desa tepatnya di Beringin Solotigo dan menjadi petani di sana yang lebih dikenal dengan nama Ki Ageng Surya Mantaram. Sebagai pemimpin beberapa gerakan, salah satunya seperti gerakan Sarasehan Selasa Kliwon. Ki Ageng Surya Mantaram juga memiliki beberapa murid. Salah satunya adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang merupakan pendiri sekolah taman siswa. Ajaran filsuf Ki Ageng Surya Mantaram ditulis dalam 12 buku yang dikenal dengan filsafat rasa. Merumuskan kembali pengetahuan tentang ilmu kebahagiaan atau Kauro Beja yang dirumuskan oleh Ki Ageng Surya Mantaram yang kemudian dicatat oleh para muridnya sebagai bahan refleksi filosofis. Salah satu ilmuwan asing pun, Marcel Bonneff, mengakui bahwa pemikiran Ki Ageng Surya Mantaram sangat penting bagi pencerahan dunia Jawa untuk membentuk pribadi yang cerdas dan cendekia tanpa kehilangan kepribadian timurnya. Yang keempat adalah Sunan Kalijaga, sosok ulama yang cerdas dalam menganalisis problematika dakwah. Ketika melihat masyarakat Jawa masih menyukai budaya wayang, beliau tidak melarang atau membiarkan begitu saja. Justru wayang itu menjadi inspirasi dakwahnya. Beliau memberikan alur wayang sebagai pencerah moral. Begitupun dalam realitasnya beliau berhasil menjadi teladan bagi sekitarnya. Dalam perkembangan Nusantara beliau banyak menyumbangkan lagu-lagu mocopat, serat, dan tokoh-tokoh pewayangan. Yang berikutnya adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara masuk ke dalam filsafat aliran idealisme. Aliran ini menyatakan nilai itu bersifat mutlak, benar, salah, dan baik buruk secara fundamental yang tidak berubah dari generasi ke generasi. Konsep pendidikan budi pekerti yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pada dasarnya mengacu kepada nilai benar dan salah serta baik dan buruk yang bersifat mutlak dan universal. Yang selanjutnya adalah R. Parmono. R. Parmono adalah salah seorang pelopor filsafat Indonesia. Dalam menggali unsur-unsur filsafat Indonesia, R. Parmono menyempurnakan kekurangan kajian Sunoto yang mengkaji sebatas tradisi kefilsafatan Jawa dengan melebarkan lingkup kajian pada tradisi filsafat Batak, Minang, dan Bugis. Dalam buku itu pula, Parmono mencoba mendefinisikan ulang istilah filsafat Indonesia sebagai pemikiran-pemikiran yang tersimpul di dalam adat istiadat serta kebudayaan daerah. Jadi baginya filsafat Indonesia berarti segala filsafat yang ditemukan dalam adat dan budaya etnik Indonesia. Itulah beberapa tokoh filsuf Nusantara dan masih banyak lagi seperti M. Nasrun, Jakob Sumarjo, Muhammad Hatta, Tan Malaka, Gadis Arifia, Musa Asy'ari, Rocky Gerung, Damar Jati Supadjar, dan Karlina Supeli. Filsafat Nusantara menuju pada kebijaksanaan yang menjadi cara pandang menyeluruh oleh masyarakat yang terdapat pada kebudayaan Indonesia. Dengan beragamnya budaya, dapat kita mengerti bahwa sesungguhnya negara kita memiliki kekayaan yang istimewa dengan seluk-beluk yang berbeda. Maka marilah cintai negeri ini dengan menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga merah putih agar selalu berkibar sempurna. Demikianlah penjelasan mengenai filsafat Nusantara. Kami menyadari masih banyak kekurangan atas paparan kami. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.